Makanya Eka pasti kayak bakal operasi bagian muka nih, tapi masuk SD itu Eka juga udah falling in love sama temen cowok Eka. SD? Pulang bokap tuh coba gini, kita punya anak perawan lagi. Gitu. Akhirnya aku nangis dong, aku nggak bisa kayak gini, aku bilang gitu kan, aku juga nggak mau seperti ini. Akhirnya aku nangis dong, aku nggak bisa kayak gini, aku juga nggak mau seperti ini. Hai guys, kita ketemu lagi di Huru Hara bener gak sih? Yes, bersama aku Mesti Hanita dan aku Elman ya. Kebaliknya. Emang Dia kita gitu cross gender. Cross gender. Iya, Oke. emang Elman tuh selalu pengennya tuh kalau dia nggak ngaku jadi Mesti jadi Ariana Grande Iya. gitu. Pokoknya Oh dia beda. kayak gitu loh. Ariana Grande sama Mesti kayaknya jauh ya, Deh. Bukannya sama? Sama sih. Setara loh. Can you see me? Tara, Gendernya. namanya equality anyway. Betul. Anyway, hari ini seneng banget nih kedatangan perempuan cantik di Right. sebelah gue. Udah tahu dong siapa? Dia adalah Dinda Syarif. Indonesia. National Indonesia. Give it up everyone. Gila. Apa kabar sih, Kak? Apa kabar, Kak? Baik, alhamdulillah. Kok semakin mengkilap banget sih? Cahaya ilahi. Karena simmer nih. Kayak enggak, tapi emang tadi pas datang aja kayak langsung wow, ini emang sebagai Miss kayaknya emang cocok banget disandang oleh Dinda ini ya. Nah, biasanya huru hara artis yang datang ke sini tuh melibatkan banyak orang kan ya? Iya, atau di luar rame gitu ya. Betul. Tapi Dinda Syarif ini justru kecantikannya yang menimbulkan huru hares ya. Alias biasanya tuh kayak gini nih yang meresahkan. Meresahkan para pria, wanita juga Iya, takut lah kalau iya. diambil. Iya, tersaingi. Betul, seperti ada artikel seperti ini, train. Nah, Ini dia. aku bacain ya. Yes. Akui transgender 11 potret Dinda Syarif yang cantik, cewek banget tanpa oplas wajah Bener, Beb. dan tak mau operasi ubah suara. Bener, oke. Jadi sebelumnya ini kita mau kasih tahu dulu. Jadi Hmm. Kak Dinda ini adalah seorang transpuan ya kan, yang cantik sekali. Kalau gue belum tentu jadi cantik dia, Beb. Oh, iya. Janganlah, jangan berharap lah ya, gitu kan. Semua orang cantik, semua orang Iya. indah, semua orang keren Iya. dengan pembawaan dan karakternya, attitude-nya masing-masing. Nah betul sekali, tapi nama sebelum cantik itu cuma ada dua. Apa tuh? Cantik dari sananya sama cantik dari dananya. Ya. Bukan dari dalam hatinya. Bener, wah gue suka banget. Jadi kalau misalnya dananya ada ya orang yang nggak begitu cantik juga bisa cantik banget Betul, gitu. betul. Coba dikasih tahu, emang kamu sama sekali nggak ada operasi. Kenapa bisa? Berarti kamu nih, sorry ya, ketika kamu menjadi seorang waktu itu menjadi laki gitu ya, itu tuh kamu udah cantik begini. Ya kalau bagian muka tadi ya di artikel nggak ada operasi sama sekali. Sama sekali nggak ada? Sama Beb, sekali nggak sedikit ada. pun Beb kayak Tah dulu, hidangan nih Eke gitu. dagangan gitu kan ini lancip banget Dagangan nih. nggak ada, Heeh. Nggak ada. Hidangan, Ini hidangan. Tadi ya satu-satu ya Nek. Ini hidangan makanan gitu ya. Kalau hidangan Eke nggak ada operasi sama sekali, muka Eke pure nggak ada operasi sama sekali. Jadi kayak treatment skincare aja. Kayak sekarang Eke lagi make up, pakai shading, jadi mancung mungkin gitu. Zaman dulu udah tergiur untuk operasi bagian hidung, cuman temen itu simpang siur, jangan ngapain lu operasi Ya. Ada yes hidung, or no-nya ya lah ya, hidung lu tuh operasi. udah bagus gini dan keluarga juga bilang ngapain dioperasi, hidung udah pas gitu kan. Ya udah sampai sekarang akhirnya udah. Oke, ya berarti kalau tadi di artikel kan memang Dinda Syarif ini tidak melakukan operasi di bagian wajah manapun, tapi pasti di bagian tubuh ada juga Ada, dong. ada. Apa aja sih yang udah dirubah? Ini bekas sesar ya Nek, bekas Oh, iya. sesar ya kan. Jadi pas Ani-aninya kecil iya, apa pas gede? di USG Eke saya apa sih ini kan terus nggak bisa melahirkan normal, jadi kata dokter ya udah dok Eke bilang nggak bisa muntahin, Eke bilang anak Eke ya udah sesar aja dibelek cabut pakai pincet ini mbak anaknya gitu, nggak bercanda ya Mbak. Ini operasi kikis tulang jakun, Oh, bisa dikikis. Iya, dikikis tulang jakunnya. Jadi dulu tuh jakun Eke gedong nek, ya Oh, gedong nek, ya Ada, jadi aja air keluar iya, kelihatan. jadi setiap
keluar kayak ke klub atau apa gitu nongkrong tuh begini ya Iya, kan, iya. begini untuk Atau kan- menutupi jakun atau pakai yang turtle gitu ya. turtleneck. Turtleneck. Atau pakai shawl aja gitu terus, tapi kan mau ya jenjang leher Ala-ala, kelihatan ala-ala. ya kan. Heeh. Nah yaudah akhirnya Eka milih untuk operasi kiki sulang jakun untuk menghilangkan jakun Eka sama operasi bagian Dada. implan payudara. After that nggak ada. Itu semuanya di mana dilakukan? Di Thailand. Thailand นะคะ สวัสดีค่ะ คุณไม่ไลฟ์ก็หนึ่งคำเกิงค่ะ Jadi waktu itu pas minta dioperasi Agak begitu gesek, ya ngomongnya ya. Enggak Ngomongnya juga. begitu ya. Oh enggak ya. Enggak, cuman kayak dulu ya pas Miss International Open kan diadainnya di Thailand juga. Jadi ada sedikit Eka ngerti lah bahasa Thailand. Swai Yes, mah. สวยมากสบายดีไหมครับเคิม Kem, kat. mirip deh Masa sih? yang kayak di Pattaya. Sama juga kan abis pindah kan Eke. Jadi Eke juga udah nggak hadir Ember. ininya. Dia kalau kakak ini kan mulus banget gitu suaranya Betul. juga pewong banget. Pewong. Jadi nggak kuetong ya kan Iya, ya. betul. tapi kalau kakak yang ini kan maksudnya ini sudah ya kan, ini juga muka udah, ini habis uangnya jadi nggak jadi. Jadi cuma dong. pas Cuma foto doang ya, pas Say? foto aja. Kak Dinda, ada lagi nggak yang pengen dirubah atau dioperasi? Untuk saat ini aku belum ada kepikiran untuk operasi lagi ya. Mungkin nggak tahu ya kan karena kita hidup itu berpikir beda-beda gitu Iya. kan ya kan. hari ini apa hari Iya ini apa gitu dan hari esok apa ya kayak misalkan contoh yang lagi tren misalkan rambut warna apa gitu kan. Nah kayak kemarin aku ikutan juga tren warna rambut gitu dan akhirnya membuat rambut aku jadi rusak akhirnya aku potong gitu. Untuk kedepannya Eka pasti kayak bakal operasi bagian muka nih tapi Eka nggak mau kasih tahu dulu clue-nya. jadi Tapi biarin aja orang itu ya ini belum surprise ya. perlu ya, masih Iya, cakep masih loh. cakep loh. Iya. Apalagi yang Apa ya? apalagi yang dirubah gitu. Iya. Kadang manusia itu Kurang puas. Ngerasa ada kadang aja yang kurang. puas gitu ya kan. Kita lihat aku orang yang suka perempuan cantik cuma sekedar mengagumi gitu. Iya. Oh my God, itu cantik banget gitu kan dan itu buat acuan gue pengen nih begini muka gue gitu. Oh, oke. Tapi aku mau nanya, kamu kan seorang transpuan, itu apa sih latar belakangnya ingin menjadi seperti itu? Apa emang udah dari orok, Say? Apa udah dari Dari orang nih udah kayak udah hey lu tuh bencong gitu. Dari rahim aja tuh ibaratnya kalau ada heels, aku udah pakai heels. Enggak, tapi lu udah sejak kapan lo merasakan kayak gue ini adalah seorang gue mau jadi perempuan gitu, transpuan. Dari SMP. Kalau Gue SD loh. Nah, enggak, memang dari kecil sebelum sekolah SD juga Eko udah lemah gemulai gitu iya. kan. Seorang laki-laki fisik maskulin, tapi dia gemulai dan dia nggak mau kayak Eko nggak mau bergabung sama anak laki-laki untuk main Maunya, bola, iya. maunya main BP-BP-an, bola BP-BP bekel. apa sih? Bongkar pasang, Bongkar Barbie bongkar pasang, pasang, boneka-boneka yang Nek. dibajuin Iya gitu-gitu. kan? Heeh. Nah, udah dari situ kan memang kalau pas zaman kecil itu, saya thank you so much. Zaman kecil Eka masih apa sih ini? Karena kan kita belum ada pengetahuan Bener, ya. belum ada iya. edukasi juga. Iya gitu dan masuk SD itu Eka juga udah falling in love sama temen cowok Eka. SD? Iya. Eka tuh udah tertarik secara seksual orientasi ya? seksual Eka. Iya. Kok Eka sukanya sama temen Eka yang cowok gitu. Emang juga sama guru olahraga katanya. Gue berantem sama guru olahraga Iya, cuman gue. kembali lagi yang tadi Eka karena masih kecil, jadi apa sih ini? Iya. Apa sih yang salah di diri Eka gitu? Betul. Karena secara kan masih kecil, masih tetap dandanan juga pasti laki-laki ya. Laki-laki. Nah, mulai umur berapa sih mulai bisa terbuka dan juga mau merubah diri dari laki-laki menjadi perempuan tuh umur berapa? Iya. Umur 16, pokoknya lulus dari sekolah, langsung ke Jakarta untuk mencari pekerjaan ya kan segala macam. Akhirnya ketemu ya teman-teman dan sebagainya. Banyak bertanya apa yang harus aku lakuin untuk menjadi a trans woman gitu kan. Dan akhirnya dari relasi-relasi kayak gitu ya udah dapet untuk bimbingan kamu harus hormon apa segala macam. Itu ada bimbingannya juga? Nggak bimbingan Nggak, kayak
Nek, Nanya, lu pakai apa sih Nek? Kok nanya. bisa begini, Nanya bisa kayak cowok pewong senior. gitu. Oh, cari senior nih. Embun. Enggak, tapi kan soalnya ada juga kalau mamanya zaman sekarang ada psikolog, ada psikiater. Jadi kayak apa yang harus aku lakukan? Akhirnya Nah, lu iya. kalau mau kayak gini jadi harus begini gitu. Nah, Dulu iya. Dinda enggak ya? Kak Dinda enggak ya? Nggak ada ya? Kalau aku enggak. Sama teman-teman aja nanya gitu ya. Nah, Karena memang oke. dari kecil pun aku udah feeling I am a woman gitu. Oke. Nah itu kan kalau misalnya dari teman-teman kan pasti ya sudahlah lingkungan Kak Dinda juga pasti yang dipilih kan seperti itu. Nah keluarga ini pasti biasanya yang paling berat kayak gitu. Sama keluarga siapa? Yang pertama kali tahu dan Kak Dinda jujur soal apa yang dirasain sama Kak Dinda? Orang tua pasti. Orang tua? Pertama orang tua langsung. Pasti orang tua gitu. Terus Dan mereka support apa malah kayak marah? marah ya marah. Ya marah, main tangan juga gitu. Sister aku juga, brother aku juga. Kalau aku, nih kalau misalkan Eka tuh main misalkan ke tetangga, Eka selalu bawa satu kain, Eka umpetin. Kenapa? Buat ala-ala rambut-rambutan Eka nih. Jadi gitu, Elsa, ya kan? rambut Elsa, Ya kan, iya kan? Iya, iya, Nah, iya. Let it go, can't hold it back anymore. rambut hayalan nih. Rambut hologram ya nih. Iya, jadi misalkan ini selendang atau apa gitu, Eka umpetin gitu kan main. Nah, habis itu pas nyampe rumah teman Eka yang pewong, Eka taruh di sini sebagai rambut-rambutan gitu. Oh, itu dari kecil udah kayak gitu. Ember dan ketahuan misalkan ada kakak Eka lewat langsung ditarik, ngapain pakai gini-giniin, lewat langsung ditarik, ngapain pakai gini-giniin gitu. Oke, berapa lama sih kira-kira itu berarti ya kasarnya sih mendapatkan pembulian lah dari keluarga gitu ya. Ibaratnya ya kalau sekarang tuh kan apa-apa tuh kayak yang ya cukup menyakiti secara fisik dan juga mental pasti dibilangnya membuli lah gitu ya. Berarti merasakan pembulian dari keluarga juga. Itu berapa lama sampai akhirnya mereka bisa terima Kak Dinda? Dari pas mungkin gue udah kerja, gue bisa menghasilkan duit dan ya kayak gitu. Pokoknya dari kecil SD, SMP, SMA kerja Itu nggak enak tuh di rumah tuh Belum. selalu kayak belum masih belum mendapatkan penerimaan yang baik. Oh, Gitu. jadi masih kayak ya Dan setelah Eka 2 tahun gak pulang, Eka fokus kerja cari duit apa segala macem. Dan ya udah gitu akhirnya yang tadi Eka bertemu sama teman-teman senior gitu kan, Eka udah mulai hormon apa segala macem. Dulu Eka sampai rambut Eka tuh di extension sampai ringnya tuh kelihatan banget karena masih pendek banget dan Eka memaksakan untuk mendapatkan rambut panjang karena untuk kepuasan gitu kan, untuk kepuasan untuk obses ya dengan si rambut panjang dari kecil ya. iya dari kecil kan ya pengennya jadi perempuan gitu Iya, gitu iya, kan iya, as a iya. woman gitu kan. Pengen tahu deh ceritanya apa sih pembulian seperti apa sih yang paling Dinda sampai sekarang ingat gitu ya yang pernah Dinda dapetin? Ya apa ya main tangan ya main tangan tuh maksudnya gimana sih, kayak nabok Dipukul. atau kayak iya dikeplak itu dari keluarga apa dari dari orang tua Oke. gitu. Dan tapi gue nggak dendam sih Kak. Iya. Maksudnya ya gue sayang lah gitu kan. Tapi pas ya itu saat-saat berat iya. lah ya. Maksudnya gini, mereka belum ada pengetahuan juga untuk apa namanya, mereka tuh pengennya gue terlahir laki-laki, gue harus laki-laki, laki-laki. tapi nggak gitu Iya. kan. Iya. Kita kan Ya, dilahir karena dunia ini nggak cuma hitam putih ya. iya, orientasi seksual, keberagaman gender itu tuh beragam banyak banget gitu kan. Dan sekarang pelan-pelan Eka ngasih tahu ke keluarga bahwa ya inilah orientasi seksual gitu, inilah ekspresi gender gitu. Ekspresi gender itu ada 3 ya, maskulin, feminim, sama androgyni gitu. Apa Dan, sih yang membuat akhirnya mereka menerima Dinda tuh kapan itu? Pas yang tadi Eka bilang 2 tahun, 2 tahun Eka nggak pulang. akhirnya Eka udah samu rambut, udah berekspresi gender maskulin ke feminim, which is udah pakai dress gitu kan. Udin Adi, Tetika Adi udah. Tetika adik kecil karena hormon, Oh, oke. ya oke. hormon terapi. Oh jadi belum sempat operasi waktu itu ya? Belum. Dan pulang bokap tuh coba gini, kita punya anak perawan lagi. Gitu. Tapi Oh ya? itu ngeledek apa kayak akhirnya accepting? Accepting, kayak Wow. nggak ada kayak ya Bukan yang kayak wah kaget gitu.
lu begini pulang begini gini sini tarik enggak gitu. Kayak mereka nih lihat kita punya anak baru lagi, anak perawan lagi gitu. Apa yang bisa akhirnya orang tua menerima? Yang karena kamu udah kerja, udah bisa hidup sendiri kah? Udah bisa nunjukin ya gitu. Mungkin mereka melihat karena sisi mandiri aku gitu kan, sisi mandiri dan aku membuktikan bahwa aku juga bisa gitu kan untuk apa namanya hidup sendiri, untuk mencari uang sendiri. Bahkan aku mencari uang juga bukan untuk aku sendiri gitu kan, untuk orang tua dan juga keluarga. Oh, jadi tulang punggung keluarga Iya, ya. empuran deh. Oke. Ya tapi yang pasti saat itu pasti jadi satu hal yang sangat menyentuh sekali lah ya. Dari yang sebelumnya sama sekali gak diterima dengan kondisi kamu seperti ini, terus tiba-tiba pulang tapi hanya dengan kata-kata seperti itu, tandanya they accepted gitu ya. Dan ada satu lagi pembulian yang masih membekas banget di sekolah ya. Jadi kita lagi istirahat gitu kan. Lagi kumpul sama teman-teman pewong Eken ya gitu kan. Eka diteriakin sama guru dan Eka nggak mau nyebutin gurunya, guru apa gitu kan. Dia nyebut nama asli aku, terus di akhiri kata bencong. Teriak ke Eka, ngapain lu main sama perempuan, kumpul sama perempuan tuh main bola. Which is dia teriak, semua orang yang lagi pada istirahat, kakak kelas, adik kelas lihat ke aku dong, itu langsung kayak Jadi kayak lo dipermalukan di seluruh iya di gitu, satu sekolah nggak gitu. Maksudnya lu guru gitu Benar, kan. harusnya Iya, bisa iya, mengedukasi ya. Iya gitu. Harusnya datengin Dinda jangan main sama Iya. anak gitu. Iya, Oke iya. lah gitu. Tapi Ini nggak di dengan sini. diteriakin dan Iya. seenggaknya kan itu namanya dipermalukan di depan umum. Iya dan semua orang langsung nengok kan gitu. Pernah sampai nangis gak sih, bahkan kayak kena mental gitu? Pernah di MTS ya, SMP. Bener, sampai aku tuh bilang ke guru aku, jadi guru aku nih bilang, Dina kamu tuh harus nggak boleh ya pakai aksesoris cincin yang setiap hari ke bawah hand body, bedak Kelly zaman dulu ya Nek gitu kan, bedak Kelly. Peralatan tempur ya. Ember yang setiap hari itu tuh kena razia terus gitu kan. Oke. Nggak usah, ini tuh untuk perempuan aja lah. Kayak gini, akhirnya aku nangis dong, aku nggak bisa kayak gini, aku bilang gitu kan, aku juga nggak mau seperti ini. Akhirnya aku nangis dong, aku nggak bisa kayak gini, aku juga nggak mau seperti ini, tapi aku pengen kayak ini, kayak seperti ini, aku bilang gitu kan. Aku sampai nangis, gimana solusinya, aku bilang gitu kan, gini-gini. Dan dia cuma apa ya iniin dengan agama sih. Iya benar. Dan ya aku bilang aku udah coba dan ya nihil. Ya kadang-kadang orientasi seksual itu biarpun kayak udah disuruh ke agama, mau doa mau kayak gimana pun ya, kalau emang Tuhan ngasihnya begini ya Karena udah gen dan hormon sebelum kita pas kita lahir itu kan berbeda mungkin. Ya, Nah mungkin pernah nyesel kan? No. Nggak pernah nyesel. Nyesel apa? Jadi transpuan No. yang sekarang enggak ya? Justru aku lebih happy Oh iya, menjadi aku menjadi diri sekarang sendiri, begitu ya Hahaha. sebagai trans woman. Iya. Dan Ya apa sih yang pengen Dinda buktiin gitu sama keluarga, sama teman-teman, dan bisa dibilang kan sama waktu zaman sekolah, berarti itu kan masa-masa yang paling berat lah gitu kan ya buat Berat. Dinda. Apa sih yang pengen ditunjukin ke mereka kalau misalnya oke, gue memang begini adanya seperti ini, tapi gue bisa apa gitu? mungkin udah ada pembuktian ya dari media apa segala macam. Prestasi kamu lah ya. Iya, dari Instagram mereka banyak mengenal Iya. aku ya kan. Cari tidak langsung pas reunian alumni juga mereka tuh nggak kayak kaget banget, nggak kayak ada bully Sesuatu gimana. hal yang Iya, karena mereka udah lihat Eka tuh dari kecil tuh udah pewong, udah gemulai Udah gitu. ada. Jadi Flamboyan lah ya, udah ada. Iya. jadi nggak kaget dan nggak ada kayak Dinda lu kenapa sih menjadi begini nggak ada. Enggak, ya. Gitu. Tapi emang udah kelihatan dari kecil, tapi Iya, Dinda nunjukinnya dengan gue seperti ini tapi gue bisa berprestasi. Justru malah Eka balikin pas reunian. Lu masih inget nggak dulu ngebully gue, teriakin gue bencong? Gitu. Oh ya? Iya. Terus? Iya, sorry gitu. Nah.
Oke. Ini ngomong-ngomong soal suaranya Dinda, Kak Dinda juga ini menarik sekali nih. Katanya nggak pengen operasi suara juga ya? Enggak. Kenapa? Satu ya. Tapi suara lo udah pewong kok ya. Enggak sih, Ya, ada maksudnya lah. Gue ada teman suaranya emang alto gitu. Pewong asli. Cewek prekes gitu ya. Iya. Iya, Oh, berat cewek-cewek gitu ya. prekes. Kenapa nggak pengen operasi? Karena orangnya pede banget ya, maksudnya udahlah gitu, lu nggak suka sama suara gue tinggal mute, ya kan? Atau mute tangan lu atau mute juga bibir lu gitu ya, jangan nyinyir gitu. Udah, kadang kan gue kesel ya, suaranya kayak abang-abang, tolong dong di mute aja. Gue seketika nonton video ini langsung mute, gue langsung bilang, kenapa nggak mute mulut lu aja sekalian ya kan? Iya, atau nggak usah nonton, nggak usah follow gitu lu, kan. iya benar. Sebagai transgender ya gue ya begini adanya, suara gue seperti ini, dan gue juga nggak mau operasi karena ya udah gitu lah, gue udah percaya diri dengan suara gue kayak gini gitu. Oke, enggak, tapi bukan masalahnya orang lain yang ngedenger ngerasa terganggu dengan suaranya Kak Dinda loh. Karena sekarang kan banyak yang kita tahu transpuan di luar sana juga, transgender di luar sana juga kayak nggak pede dengan suaranya dia sendiri, sampai akhirnya kayak suaranya bener-bener kayak dibuat-buat atau enggak sengaja memang operasi gitu. Kalau Kak Dinda memang udah percaya diri aja. Ya, udah Gini gini aja aja gitu lah ya ya. kan Nek, gitu. Tapi maksudnya suaranya juga nggak yang parah gitu. Mungkin kalau cewek prekes. Iya, mungkin kalau Eka nggak ngerekes ya, Eka ngerokok, bayangin dua bungkus itu sehari. Oke. Kalau Eka nggak ngerekes mungkin suara Eka lebih lembut Lebih ya. lembut. Iya, Kayak baik, gitu. Menurut sebuah artikel nih katanya Dinda punya tato yang digunakan untuk kenalan. Yuk kita lihat artikelnya ya. Ini dia, Dinda Syarif akui dibully karena transgender. Jadi gunakan tato di dadanya untuk kenalan. Maksudnya gimana tuh? Lo tau nggak zaman gue masih anak-anak klub ya kan, Iya, zaman-zaman masih. ruhara, Masih, clubbing apa segala macem. Party, Ya kan, gitu kan. dan Iya. tampilan gue kan seperti ini, misalkan gue ke klub ya, Orang mau kenalan. orang mau kenalan. Ini kejadian pas banget semalam Eka nongkrong di tempat ya ada apa sih, live musik bar gitu kan. Dah gue diem aja, tiba-tiba ada yang nyamperin, temen gue mau kenalan. Ya gitu ya kan. Oh iya gitu, namanya siapa? Kenapa Beb, kata dia gitu. Dalam hati baca gitu, baca gitu kan. Oh Dinda, iya, tinggal di mana? Aduh, PR lagi nih gue. Iya, aku tinggal di Kuningan gitu kan. Kadang iya gitu. Ini penyelamat gitu kan. Dan kadang gue tuh pakai cincin yang di sini nih. Pakai cincin buat? Oh, nama. Oh, apa? Kalau ada cowok yang perkenalan dan gue nggak suka sama si cowok ini. Oh, gitu. bilangnya gue udah kawin. Oh, Ya, I'm married. gitu. Nah, tapi kalau yang cuco ini akan lekong ini baca dulu gitu ya kan. Iya, iya. Nah, Jadi nggak usah sibuk bikin nempel, Iya. kan? Udah tinggal Dan banyak- buka Siki, langsung bisa dibaca Dinda Syarif. dan Eka tuh orangnya lebih suka membuka bahwa jati diri gue ini siapa gitu. Kayak semalam gue transgender. Oh, langsung Iya. aja. Jadi mamanya ada cowok nih, kayak langsung kayak halo gitu, terus langsung bilang, iya halo, gue Dinda, gue transgender gitu. Enggak juga. Ya, Kita ngobrol-ngobrol kita sama ngobrol-ngobrol panjang dulu, lebar terus dulu habis kali itu ya. gue bilang gue transgender loh. Iya sih, kedengaran dari suaranya kayak gitu kan. Iya udah gitu, mau enggak Iya, gitu iya. kan. Dia yang nyamperin duluan ya kan. Gitu. Nah, kalau misalkan ada lekong yang mau nyamperin kenalan tapi Eka nggak suka itu ya kan, sorry gitu kan, bukan tipe Eka. Oh, ada cincin kawin. Jadi seolah-olah kalau Iya. udah Jadi- married. Ember. Jadi udah nggak akan panjang lebar lagi. Adanya ya jadi Oke, hus-hus sana oke. gitu kan. Oke. Oke. Nah, kalau udah soal cantik ya udah tahu lah ya Dinda cantik. Dari body juga kece abis. Gitu. Wow, Dari gaya thank ngomong you. juga gue suka banget gara-gara ya ngomongnya ya educated sih menurut gue gitu ya. Benar-benar. Nah, ternyata Dinda ini bukan sembarang transpuan karena sudah membawa prestasi internasional. Kita Jadi- berikan tepuk tangan. Jadi kamu ini ikut Miss International Queen ya di Thailand bukan sih? Yep. Di Thailand Thailand. gitu. Bisa ceritain dikit nggak sih kayak apa nih? Ini ada artikelnya juga. Tapi bisa ceritain dikit nggak sih kalau gimana awal mulanya sampai kamu tuh bisa dapet link ke situ gitu?
Masalah Eka ikut Miss Waria 2016. Oh, kamu juga ikut itu? Miss Waria 2016. Itu ada step-stepnya kali termasuk Ada itu ya? step-stepnya. Oh, nggak bisa langsung, gua mau langsung ala gitu. ini nih Putri Indonesia yang Iya. menang di Iya. ke Miss Iya. Universe gitu. Oh. Nah, Eka 2016 tuh ikut Miss Waria 2016. Eka top 5. Waktu itu Eka runner up berapa Eka udah lupa Iya, gitu iya, ya iya, kan. oke. Dan pialanya juga udah hilang karena kan udah Pindah sana, pindah sini udah ya. pindah kosan udah hancur ya. Piala bergilir. Bergilir. Dalam arti kata sebenarnya ya. Ya kan? Nah udah abis itu Eke masuk top 5 dan si panitia dari Miss Waria 2016 ini menjanjikan bahwa siapa yang masuk top 5 yang pengen ikut Miss International Queen kabarin ke kita gitu kan. Akhirnya after acara Miss Waria itu kelar, Eka langsung ke panitia. Eka bilang Eka mau ikut. Nah tapi ternyata mereka Antusias. nggak iniin 100% gitu. Nggak ngurusin 100%. Nggak ngurusin 100%. Jadi kenapa Eka kikis tulang jakun? Nah, jadi pas waktu 2017 itu 2016 mau ke 2017 lah. Eka pergi ke Thailand untuk kikis tulang jakun sama Eka mau cari informasi how to apply Miss International Queen gitu Oh, jadi cari kan. tahu sendiri tuh. Iya, Eka langsung ke Nggak lewat Pattaya yayasan. sendiri dengan perban-perban ini Nek gitu kan. Dengan perban Eka setelah operasi kan perban. Masih diperban Habis itu leher. langsung ke Pattaya, Eka nanya sama entah supir taksinya, entah supir Grab, Mas tahu nggak sih pakai bahasa Inggris ya Nek? Tahu nggak sih apa Miss International mereka pada nggak tahu. Ya udah akhirnya Eka langsung ke Pattayanya langsung dan di situ ada kayak staff gitu. Eka bilang Eka pengen join Miss International kan gimana ya? Mereka juga nggak ngerti dan akhirnya Eka apply di handphone tuh nggak bisa gitu kan. Dan akhirnya Eka DM pemenang Miss International Queen 2017 si Trixie Maristella dari Filipina. Dan dijawab. Oh iya, oh Kayak my God. she's really Iya. Nice. queen ya bener. Dan kayak bener nggak sih dia nggak. Oh, dibalesin ya sama Iya dia? gitu kan. Secara dia udah pemenang Miss gitu. Jadi kan. tahu informasinya dari dia? Iya. Dari orang Filipina, dari Oh, pemenang iya, Filipina. dikasih ya? website dan Eka dikasih website dan Eka bilang Eka udah klik website ini tapi nggak bisa. Kamu harus pakai laptop. Langsung Eka booking besok untuk pulang ke Indonesia. Abis itu nyampe kosan Eka buka laptop 3 hari kemudian congratulations. Wow. Emang udah jalannya, Nek. Iya kan, udah jalannya. Iya, pada tahun itu tuh bukan Eka aja yang daftar ternyata. Oh, ada juga orang se- Indonesia ya? Banyak banget, ada 10-an gitu ya kan. Nah, habis itu pas Eka apply itu kayak dikasih 15 jawaban, 15 pertanyaan. Habis itu langsung Eka tek. Dah, 3 hari congratulations. Wow. Kamu Masuk. menjadi kontestan sebagai dari Internasional Indonesia. Berarti Membawa nama Dari Indonesia. Indonesia cuma Cuma Kadinda dia. doang? Iya. Tahun 2018. Soalnya satu orang aja. Oh, satu negara satu delegasi Iya aja. Oh, keren. Nah, waktu itu menang Betapa dalam bangganya kategori ya. kategori apa? Top 15 Best Talent Show. Oh, top 15. Oke. Sama Best National Costume. Wow, apa bajunya waktu Bajunya apa waktu itu? itu? Temanya tari topeng Kelana dari Cirebon. Tari Oh, topeng karena kamu dari Cirebon ya, Iya. Say. Awalnya itu bukan tari topeng Kelana sebenarnya. Jadi awalnya itu Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi udah Oh, didesain iya. udah segala macam. Masih 70% desain, Eka fitting. Pas fitting, Eka lihat ini baju si tari topeng Kelana ini gitu kan. Aku mau coba yang itu dong. Eka bilang kayak udah srek gitu. Nah pas udah coba emang berat banget 30 kilo. Nah tapi Eka udah srek gitu, kayak ada feeling aja gitu kan. Mbak yang Gua Sunyaragi di stop aja karena Eka sewa kan, sewa. Yang Gua Sunyaragi stop aja. Eka mau bawa yang ini. Beneran ini berat banget loh gini. Nggak apa-apa Eka bilang gitu kan. Dan finally akhirnya pas pengumuman announce Best National Costume Indonesia itu kayak
finally it's Iya, like my gila, dream come berat-berat true 30 gitu. kilo gue bawa ke sana tapi gue bisa menang Iya. dengan itu ya, keren. Dan dari situ juga barulah itu viral ya kan dengan opening number Eke ya kan Iya, dengan Dinda suara Syarif ya kan Indonesia. dengan itu kan national kostumnya itu kan membuat sesek ini kan. Badan. Jadi kayak dikrek gitu kan, dikrek untuk supaya yang apa ya yang atasnya itu nggak rubuh gitu kan. Nah, Jadi udah kayak backpack gitu lah iya, kayak nah tas. abis itu Macam kan pondasi kesesek ya. gitu kan. Nah, itu kesesek kita kan nyebutin negara kita kan nggak mungkin Indonesia gitu kan nggak mungkin ya. Kita kan harus Dinda Syarif Indonesia dan akhirnya itu suara Eke tuh pecah banget di situ dan akhirnya jadi meme, jadi jadi viral iya. dan sampai sekarang orang tuh manggil teman-teman Eke Dinda Syarif Indonesia, ada embel-embel Indonesianya. seperti Saking itu. nempelnya ya itu ya. Iya. Yang bikin kostum siapa waktu itu? Kak Violeta Karen dari Cirebon juga. Dari Cirebon juga. Seniman dari Cirebon ya? Iya. Membanggakan, luar biasa. Keren. Jadi maksudnya gini loh, kayak buat teman-teman juga yang lagi nonton ya huru hara, sebenarnya ya setiap ada kekurangan pasti itu ada kelebihan gitu. Jadi gimana caranya kekurangan kita itu dijadikan kekuatan kita ya, Say? Ember gini, jadi kayak Eka tuh punya sosial media nih ya kan jam Eka udah tahu nih ya kan anak kecil aja itu udah main sosial media gitu kan. Eka pengen kayak ngasih tahu ke mereka bahwa nih gue transgender gitu dan gue juga bisa go internasional dan bisa mendapatkan best national costume. Oke, untuk kedepannya nih, kira-kira mau ngapain lagi rencananya dari karirnya Kak Dinda sendiri atau ada project rencana-rencana tertentu? Ya, untuk sekarang Eka lagi ngejalanin small business Eka yang makanan kering yang tadi ya kan. Snack ya. Ya, dan juga mau ngeluarin salah satu produk lagi gitu kan. Apa nih, kecantikan? Apa? Embur. Apa masih rahasia nih, kita nggak boleh rahasia nggak apa-apa dulu, keluarin Nek. aja di Oke. huru hara yang Gak apa-apa, program nanti pokoknya udah jadi datang lagi ke Hara ya, nanti biar promosiin di sini. rahasia dulu nih rahasia, karena Eka rahasia juga dulu. masih apa ya? masih di planning. Iya gitu. Masih dirancang-rancang. Masih ya kan? dirancang. Dan untuk kedepannya pasti pengen ngejalanin ngejalanin hidup Eka yang lebih baik lagi gitu kan. Bukan untuk diri Eka aja tapi untuk keluarga, especially my parents gitu kan. Seperti itu. Oke deh, Kak Dinda thank you banget hari ini udah datang ke Huru Thank you Hara. minyak, Say. Thank you Nek, thanks Thank to you. Nek ya kan. Senang banget hari ini udah ngobrol-ngobrol sama Kak Dinda. Jadi hari ini kita banyak cerita-cerita yang bisa menginspirasi juga lah. Benar, Gitu dan kan, sangat ya. edukatif juga Betul bahwa nggak sekali. semuanya transport itu ada di jalanan. Nah, Karena itu dia. nggak cuma transport doang ada di jalanan kan, Say. Banyak, dong. Say. Ya sudah, kalau begitu kita pamit, tapi jangan lupa ya untuk subscribe. Udah gitu like juga, komen Opera Entertainment. Dan pastinya klik loncengnya biar kalian selalu terupdate bersama Emboy. Opera Entertainment, pastinya bersama Huru Hara ya. Dan akhirnya aku Emansipasi. Nesty Hanita, Dinda Syarif. pamit ya. Dah.